Ya, halo, selamat sore. Ini kebetulan saya rekam di sore hari. Ya. Hari ini saya ingin berbagi ya sebagai bagian dari berbagi ilmu yang dilakukan atau yang di launching oleh PT Konservasi Energi Indonesia, sebuah perusahaan yang dibangun untuk bergerak di bidang konservasi energi dan berbasis lebih kepada pendidikan, sharing pengetahuan, berbagi tulisan, berbagi software, berbagi tools begitu ya. Eh, Kira-kira begitu yang visi dari perusahaan konservasi energi Indonesia ini. Baik, kali ini kita akan ada banyak seri tentang tentang pengetahuan yang coba kita share di YouTube ini. Di antaranya adalah tentang pembangkit ya. Pembangkit ini juga nanti akan macam-macam. Dan kita di salah satunya adalah tentang PLTU atau Coal Fire Power Plant. Mengapa kita banyak fokus ke PLTU atau banyak kajian tentang PLTU di sharing ini, yaitu karena memang kita tahu bahwa pembangkit listrik tenaga uap itu mendominasi eh, penggunaan pembangkit energi listrik di Indonesia. Hampir 60% lebih dari pembangkit energi listrik yang ada di Indonesia sekarang ini adalah dari PLTU ya. PLTU. Yes, sehingga batu bara menjadi pengguna energi dominan. Kenapa? Karena 90% mungkin lebih dari 90% pembangkit PLTU yang ada di Indonesia itu menggunakan batu bara. Alasan yang kedua adalah karena PLTU merupakan pengemisi terbesar ya dari sektor energi. Ya. Dari sektor energi dia adalah salah satu yang mungkin yang paling besar menghasilkan emisi gas rumah kaca, dan ini menjadi perhatian atau menjadi concern dunia dan concern kita semuanya karena kita punya target pemerintah Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca sebesar 31% pada tahun 2030. Alasan yang ketiga adalah karena pembangkit coal fire power plant ini adalah pembangkit yang paling kompleks, yang paling lengkap di antara semua jenis pembangkit yang ada di Indonesia. Sehingga kajian-kajian ini menjadi menarik karena kajian-kajian tentang coal fire power plant ini membutuhkan pengetahuan yang banyak begitu ya, membutuhkan disiplin ilmu yang banyak. Dan seringkali memang kita sulit untuk memahami, terutama terkait dengan analisis, terkait dengan perhitungan kinerja, terkait dengan menghitung potensi penghematan dan lain-lain karena memang ini sistem yang kompleks. Baik, pada hari ini kita mulai dengan topik yang sederhana dulu, adalah heat balance begitu ya. Heat balance. Eh, Jika kita datang ke pembangkit listrik tenaga uap, kita bisa minta ke mereka, saya minta dong heat balance-nya begitu ya. Heat heat balance atau heat mass balance. Ada yang balance heat saja, energi saja tapi juga ada yang juga meliputi heat mass dan flow-nya juga, flow steam-nya juga dan flow airnya juga. Atau water yang saya maksud di sini. Nah, heat itu sendiri adalah energi ya. Heat itu adalah energi, energi panas kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Heat itu adalah energi panas. Dan karena memang kita bicara soal thermal power plant atau pembangkit termal begitu, di mana kita membakar bahan bakar ya, combustion, ada pembakaran bahan bakar di situ, dan bahan bakar itu akan menghasilkan heat atau menghasilkan energi panas, dan energi panas itulah yang nanti akan digunakan, dikonversi menjadi energi listrik di pembangkit PLTU ini atau coal fire power plant ini. Nah, ini topik tentang heat balance ini, kenapa saya mulai dari heat balance sederhana saja karena memang ada beberapa orang bertanya tentang bagaimana mendevelop heat balance ini atau menyusun heat balance ini. Ya, jadi lebih kepada kepada urgensi begitu ya, kepada urgensi karena ada beberapa teman di beberapa pembangkit yang menanyakan bagaimana caranya membangun atau mendevelop heat balance ini. Oleh karena itu maka saya mulai dengan topik ini begitu ya. Dan topik ini akan disampaikan secara sederhana saja karena juga ingin menjangkau juga
apa namanya, para pendengar yang baru atau newcomers ya di bidang pembangkit listrik tenaga uap. Tapi mudah-mudahan juga nanti ke depan bisa bermanfaat juga bagi orang-orang yang memang sudah ada atau bekerja di pembangkit listrik tenaga uap. Ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan heat balance ini yang nanti akan dijawab di dalam presentasi ini. Pertama adalah apa itu heat balance begitu ya? Apa itu heat balance? Kapan kita menggunakan heat balance ya? Lalu kaitannya dengan sistem pembangkit ya, karena memang kita akan menjelaskan sistem pembangkit ya PLTU dengan beberapa jenisnya ya terkait dengan siklus pembangkitnya atau siklus termalnya. Nah, siklus termalnya itu kita sudah tahu bahwa PLTU berbasis Rankine cycle. Dan mungkin nanti ada penjelasan khusus tentang ini, apa itu Rankine cycle atau siklus Rankine. Juga ada siklus Rankine cycle yang dilengkapi dengan regeneratif ya, dan juga dengan reheat system begitu. Ada yang regeneratif system dan ada yang reheat system begitu. Lalu nanti ke topik keempat adalah detail dari heat balance ya. Baik, kita lanjut lagi dengan kita memasuki topik pertama adalah apa itu heat balance ya. Atau heat mass balance kalau mau lengkapnya ya. Karena ada heat, ada keseimbangan panas, energi panas, tapi juga ada keseimbangan masanya atau flow-nya gitu. Jadi tidak semata-mata energi panas saja yang digambarkan di situ atau yang dijelaskan di heat balance itu, tapi juga ada juga massa. Ya. Makanya definisi pertama itu heat balance itu adalah heat and mass balance diagram gitu ya. Jadi walaupun judulnya heat balance, tetapi yang dimaksud di sini sebetulnya adalah heat and mass. Ya, ini sini heat and mass balance diagram begitu. Sebentar saya pakai lighter dulu. Laser point. Nah, begitu ya. Nah, ini yang dimaksud adalah heat and mass balance diagram. Jadi yang disebut heat balance itu adalah keseimbangan diagram yang menggambarkan keseimbangan antara energi panas dan juga antara massa air, massa steam yang ada di pembangkit listrik tenaga uap. Ya. Pengertian yang kedua dari heat balance itu adalah dokumen yang menunjukkan, karena dia dokumen resmi ya, heat balance itu dokumen resmi yang diterbitkan oleh yang membangun pembangkit tersebut atau yang mendesain pembangkit tersebut. Jadi memang di print atau dibuat oleh digambar oleh pendesain atau perancang pembangkit listrik tenaga uap itu. Jadi dia bentuknya adalah dokumen yang menunjukkan ya steam dan air dan water condition for turbine cycle. Jadi dia menunjukkan dokumen yang menunjukkan ya kondisi dari uap dan air, steam dan water ya pada suatu siklus turbin ya, pada suatu siklus turbin atau turbine cycle begitu. Nah, kita nanti lihat bahwa kita tahu bahwa nanti pembangkit listrik tenaga uap itu kan salah satu komponen utamanya adalah turbin ya. Di mana steam masuk ke dalam turbin, mengalir di dalam turbin dan dia keluar dari turbin. Lalu juga turbin memutar generator untuk menghasilkan listrik begitu. Pengertian yang ketiga adalah steam atau water mass flow, temperatur, pressure, dan entalpi. Karena memang di dalam diagram heat balance itu ada informasi-informasi yang terkait. Pertama adalah laju aliran mass flow. Laju aliran mass flow berarti dalam kilogram per jam atau kilogram per detik atau ton per jam begitu ya. Karena mass flow ya, mass flow itu kan berarti satuannya adalah satuan massa gitu ya. Satuan massa per satuan waktu begitu ya. Dari apa? Dari steam dan dari water begitu. Steam dan water. Kenapa? Karena memang di diagram itu memang digambarkan kemana steam itu mengalir, kemana water itu mengalir begitu, keluar masuk ke dalam sistem begitu. Dan itu dituliskan berapa flow-nya ya, mass flow-nya dijelaskan berapa dalam ton per jam misalnya. Juga ada informasi di setiap titiknya atau di setiap fase atau setiap tahap yang dia lalui oleh steam dan water itu, atau di setiap tempat yang dilalui steam water itu ada informasi terkait tentang suhunya,
tekanannya, dan entalpi. Ya. Entalpi adalah banyaknya energi yang dikandung oleh steam atau water. Satuannya bisa kilojoule per kilogram, ya, bisa BTU per kilogram, bisa juga kilokalori per kilogram. Jadi entalpi itu banyaknya energi yang dikandung oleh uap atau dikandung oleh air. Ya, kita tahu bahwa uap itu temperaturnya berbeda-beda, tekanannya berbeda-beda. Makin tinggi temperatur dan tekanannya, maka makin tinggi energi yang dikandungnya. Dengan kata lain, entalpinya makin besar. Jadi, kalau entalpi makin besar, maka kandungan energi yang dikandung oleh steam atau water tadi makin besar begitu. Dan biasanya itu fungsi dari suhu dan tekanan. Dengan kata lain atau singkat cerita, makin tinggi temperatur, makin tinggi tekanan, maka entalpinya itu makin besar begitu ya. Entalpinya makin besar atau energi yang dikandungnya makin besar. Nah, ini jadi ya poin ketiga ini menunjukkan menjelaskan bahwa diagram heat balance itu menjelaskan angka-angka atau properties atau karakteristik dari steam dan water yang mengalir di setiap titik yang ada di pembangkit listrik tenaga uap. Nah, ini sebagai contoh, ada beberapa contoh heat balance diagram yang saya sampaikan di presentasi ini. Ini misalnya yang cukup sederhana. Kenapa cukup sederhana? Karena di sini hanya satu tingkat steam turbin ya. Ada satu tingkat steam turbin saja. Ini turbin di sini ya. Lalu ini wilayahnya boiler di sini ya. Di sini adalah wilayahnya boiler. Ini adalah boiler di sini. Ini boiler. Boiler adalah, nah ini boiler ya. Ini ada boiler di sini, tulis boiler. Jadi boiler adalah suatu alat peralatan yang merubah air atau water menjadi uap. Menjadi uap. Jadi nama lainnya bisa evaporator ya, evaporator. Menguapkan fluida cair begitu ya. Tapi untuk pembangkit dia lebih cocok dinamakan lebih dinamakan boiler gitu ya. Kenapa dinamakan boiler? Karena di dalam proses ini tidak selalu air itu dalam bentuk uap. Kadang-kadang dia suhunya tinggi tapi belum dalam bentuk uap begitu ya. Tetapi sudah ada di dalam boiler begitu ya. Menuju proses evaporasi. Oleh karena itu di dalam bagian boiler itu seringkali juga ada komponen dinamakan evaporator. Karena di dalam komponen itu air yang suhu dan tekanan tinggi tadi sudah berubah menjadi uap begitu ya. Uap. Nah, ini adalah boiler ya. Lalu ini adalah steam drum di mana air itu sudah ada yang berubah menjadi uap, tetapi di bagian bawahnya ini adalah air panas ya, air bersuhu tinggi, tapi di bagian atasnya adalah uap ya, uap kering begitu ya, uap kering. Jadi dia ada dua bagian di steam drum itu. Ya, steamnya itu akan mengalir begitu ya. Steamnya itu akan mengalir ke beberapa peralatan yang ada di sini ya. Di sini ada superheater, ada economizer dan lain-lain begitu ya. Yang nanti setelah mengalir ke superheater ini, maka steam tadi suhunya akan naik ya, dan tekanannya juga akan naik, dan dia nanti akan dikirim steam itu akan dikirim ke turbin di sini. Nah, ini ada turbin di sini. Nah, dengan energi dari yang dimiliki oleh steam, maka steam tadi akan memutar turbin ya, akan memutar turbin. Akibatnya poros dari turbin ikut berputar, dan poros itu akan memutar juga sistem kemagnetan di generator ya. Rotornya di generator itu akan berputar juga karena ini terkoppel ya, tersambung. Maka akhirnya generator ini akan menghasilkan sistem magnetik yang ada di sini akan menghasilkan listrik ya. Akan menghasilkan listrik ya. Nah, di sini informasi apa yang ada di heat balance ini? Di sini ada informasi 9126 kW. Berarti ini adalah listrik yang dihasilkan oleh generator. Nah, lalu juga kita lihat informasi ada di sini, misalnya di sini disebut gross plant heat rate based on HHP di sini ya. HHP itu Higher Heating Value. Jadi di sini ada gross plant heat rate. Heat rate itu
adalah salah satu ukuran dari kinerjanya pembangkit ya. Heat rate itu satuannya adalah eh, kilojoule per kWh boleh, kilokalori per kWh boleh, BTU per kWh boleh. Jadi berapa energi panas yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kWh listrik. Jadi yang disebut dengan heat rate itu adalah berapa banyak bahan bakar, berapa banyak energi bahan bakar yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kWh listrik. Nah, di sini ada informasi di sini. 3.363 kilokalori per kWh. Artinya di pembangkit yang ada di sini, ini dijelaskan di diagram heat mass balance ini, bahwa untuk menghasilkan 1 kWh listrik itu dibutuhkan 3.363 kilokalori. Nah, ini berdasarkan simulasi atau berdasarkan tes ya, bahwa hasilnya memang sekian begitu ya. Hasilnya adalah sekian. Dengan kondisi apa? Dengan kondisi bahwa perhitungan ini dibuat berdasarkan nilai tinggi dari batu bara. Jadi nilai energi dari batu bara itu ya, kita tahu bahwa bahan bakar itu memiliki energi atau memiliki heating value ya, memiliki heating value atau energi. Nah, heating value-nya itu dinyatakan dengan 2 cara. Pertama dengan HHV atau higher heating value, nilai energi tinggi. Ada juga yang dinyatakan dengan LHV, lower heating value, ya, lower heating value. Bedanya HHV itu kalau moisture yang ada di batu bara itu dihitung juga. Kita tahu bahwa uap air itu kan mengandung energi. Jadi nilai tinggi itu diperoleh karena uap air di dalam batu bara itu diperhitungkan juga. Sedangkan lower heating value, uap airnya dianggap tidak ada. Ya. Nah, di sini didasarkan pada HHP, ya, didasarkan kepada HHP, maka hasilnya adalah ini, ditunjukkan 3.363 kilokalori per kWh, begitu ya. Ya. Jadi di sini disebutkan heat input with fuel dibagi dengan power outputnya generator. Itulah gross plant heat rate. Nah, disebut gross ya, disebut gross karena angka ini belum dikurangi dengan listrik yang dipakai untuk kebutuhan pembangkit itu sendiri. Jadi pembangkit ini kan menghasilkan listrik sebesar 9.126 kW. Ini kan sebagian listriknya kan akan dimanfaatkan untuk kebutuhan di sistem itu sendiri, misalnya untuk menggerakkan cooling tower di sini ya kan, misalnya juga untuk menggerakkan pompa-pompa di sini, ini ada feed water pump ya. Nah, itu kan butuh listrik. Nah, listrik ini harus diambil. Nah, kalau listrik udah diambil, maka gross atau heat rate-nya itu akan berubah angkanya, bukan lagi 3.363 ya, heat rate-nya. Nah, itu disebut dengan nanti disebut net plant heat rate. Ya, net plant heat rate. Net plant heat rate itu kalau listriknya yang di sini nih, power outputnya itu bukan dari sudah dikurangi. Jadi yang di output generator dikurangi dengan penggunaan sendiri. Nanti itulah ada pembahasan tersendiri lah. Nah, informasi di sini, ini garis-garis ini apa? Ini garis-garis ini menunjukkan air dan steam mengalir kemana begitu ya. Kalau masuk ke dalam boiler, ini kan boiler ya, boiler, maka yang ini ada tanda panah di sini nih, ada tanda panah masuk ke sini, maka ini pasti air, water, ya kan? Demikian juga yang ada sebelum HP heater, ini juga water, ya kan? Ini juga dari kondenser juga dia bentuknya adalah water atau air begitu ya, air. Nah, air ini masuk ke boiler ke sini. Nah, ini panah-panah yang ini ada air, tetapi kalau sudah keluar dari superheater seperti ini nih, ini sudah keluar dari superheater, ya, sudah keluar dari boiler, dia bentuknya sudah steam. Nah, steam inilah yang mengalir masuk ke steam turbine. Nah, kesimpulannya apa? Jadi garis-garis ini adalah garis-garis yang mewakili air dan steam, begitu, water dan steam. Jadi kalau sudah dari boiler maka dia akan mengirim steamnya itu ke steam turbine. Jadi garis aliran ini adalah aliran steam. Tapi kalau dia menuju boiler itu umumnya dia berbentuk water atau air. Gitu. Nah, kita lihat di sini ya, ada informasi di sini. Informasi ada 4 di sini ya. Ini ada garis 4.
Ini maksudnya apa? Ini kan semuanya ada di setiap titik tuh ada 4 angka ya. Ada 51,8, ada 472, ada 3370, ada 38.500. Nah, ini apa maksudnya? Maksudnya adalah di sini dijelaskan bahwa yang di sini sisi ini itu adalah tekanan. Tekanan dalam bar satuannya. Berarti contoh yang ini berarti tekanannya 51,8 bar begitu. Sedangkan di sini ada temperatur dalam Celcius, berarti ini suhunya adalah 472 Celcius, begitu ya. Lalu di sini ada sisi entalpi ya. Entalpi kilojoule per kilogram, maka di sini entalpinya di sini disebutkan 3000, dituliskan 3370 kilojoule per kilogram. Artinya energi yang dikandung oleh steam di titik ini besarnya adalah 3370 kilojoule per kilogram. Sedangkan 38.500 itu adalah di sini disebutnya flow, mass flow atau aliran. Jadi besarnya adalah kilogram per jam. Berarti ini disebutnya adalah kilogram per jam. 38.500 kilojoule per kilogram begitu. Nah, kita lihat ya, ketika dia mengalir ke sini, pressure-nya turun. Kenapa? Karena ini kan pemipaan yang panjang. Di sini ada pressure drop ya, karena gesekan. Karena gesekan tekanannya akan turun dari 51,8 ke 49 bar. Suhunya sedikit turun dari 472 ke 470 karena panas berpindah keluar ya. Ada transfer panas keluar dari pipa. Alirannya tetap 38.500, berarti tidak ada extraction di sini, tidak ada yang dibelokkan steamnya dari titik ini ke sini ya. Lalu entalpinya turun karena suhunya turun, tekanannya turun, suhunya juga turun. Jadi dari 3370 menjadi 3365. Nah, steam dengan energi sebesar ini, jadi di sini steam dengan tekanan 49 bar, suhu 470 derajat, dan flow-nya 38.500 kg per jam atau 38 ton per jam, dengan entalpi 3365 itu masuk ke turbin. Masuk ke turbin lalu dia memutar turbin. Nah, di turbin ini itu steam akan dikeluarkan bertahap begitu ya. Ada extraction di sini, ada pengambilan sedikit atau dicerat ya. Diekstrak atau dicerat artinya diambil. Misalnya di sini diambil ya kan. Di sini ada informasi ini diambil pertama di sini ya kan untuk heater ya, untuk heater, HP heater disebutnya. Kita lihat di sini berapa tekanannya pada saat diambil di sini, yaitu tekanannya turun jadi 5,47. Kenapa turun dari 49 ke 5,47? Karena kan dia sudah energinya sudah dipakai untuk memutar turbin. Itu yang membuat pressure-nya turun. Lalu suhunya turun ke 327. Lalu flow-nya yang diambil hanya 381 kilogram per jam di sini, hanya 381 kilogram per jam yang diambil di sini, yang dicerat pertama di sini untuk dikirim ke HP heater di sini, high pressure heater. Ya. Entalpinya juga sudah turun dari 3.365 turun ke 3.108. Berarti ada penurunan energi sekitar 200-an ya. Sekitar 250 kilojoule per kilogram ya. Kenapa energinya berkurang? Karena dipakai untuk menggerakkan steam turbin ini. Demikian juga dia dicerat juga di sini, tapi ini sama menuju HP heater. Lalu dia dicerat juga di sini, dia menuju deaerator ya. Deaerator. Nah, deaerator ini suatu peralatan yang digunakan untuk menghilangkan gas-gas terutama oksigen dari air. Jadi air yang akan dimasukkan ke boiler itu biasanya dibersihkan dari udara. Makanya di sini disebut deaerator. Air itu kan udara ya. Aerator. Jadi dia ingin menghilangkan udara ya. Caranya adalah dengan dipanaskan dengan steam. Ketika air dipanaskan dengan steam ya, sampai suhu misalnya di sini suhunya ini kan 104 derajat Celcius. Tapi steam yang dikirim ke sini suhunya 136 derajat Celcius. Berarti apa? Akan terpisah nanti antara udara dengan water di deaerator ini. Jadi udaranya, oksigennya bisa dibuang dari
dari peralatan deaerator ini, sehingga nanti air yang menuju boiler sudah tidak ada udara lagi begitu. Nah, ini dipakai steam dari ceratan yang kedua. Ceratan yang ketiga atau extraction yang ketiga, di sini tekanannya sudah turun menjadi 0,53 bar. Suhunya sudah turun menjadi 83 derajat Celcius dan entalpinya sudah drop menjadi 2612 kilojoule per kilogram. Jadi di sisi ini sudah turun sekitar 800 kilojoule per kilogram energinya. Nah, ini menuju lower pressure heater. Lower pressure heater. Jadi di sini ada lower pressure heater, ada high pressure heater. Dua heater ini dia fungsinya memanaskan air yang akan menuju ke boiler, ya, menuju ke boiler. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sisi ini sudah exhaust di sini ya, sudah pengeluaran dari, artinya steam sudah habis ya, sudah habis dipakai untuk memutar steam ini, sudah turbin ini. Dia keluar di sini, di sisi outletnya di sini, di sisi exhaustnya atau outletnya di sini. Tekanannya sudah 0,09 bar. Tekanannya sudah 0,09 bar, ya. Berarti kalau tekanannya 0,09 bar, ini di bawah 1 bar. Kalau di bawah 1 bar artinya apa? Artinya tekanannya sudah vakum. Dia tekanannya lebih rendah dibandingkan tekanan lingkungannya. Ya, tekanan di sini sudah lebih rendah daripada tekanan lingkungan. Maka di sini udara bisa masuk nih ke dalam sistem yang ada di sini. Kenapa? Karena tekanannya rendah, lebih rendah dari tekanan lingkungan. Flow-nya sudah berkurang menjadi 31 ton. Dari 38 ton menjadi 31 ton. Kenapa kok berkurang menjadi 31 ton? Karena diekstrak di sini kan. Diekstrak di sini untuk dipakai di deaerator, dipakai untuk di high heater ya, high pressure heater, dipakai di deaerator juga, lalu dipakai di LP heater juga. Baru setelah itu dia dibuang di sini sudah berkurang ya sekitar 7 ton ya, sekitar 7 ton ya, diekstrak di sistem-sistem di turbin ini. Lalu suhunya juga turun sudah 43. Dari suhu 470 masuk ke turbin, suhunya turun menjadi 43. Dan entalpinya turun menjadi 2409, hampir 1000 kilojoule per kilogram, hampir 1000. Ya, sehingga dari 3385 ini drop entalpi menjadi 2400. Jadi hampir 30%-nya ya, hampir 30%-nya itu hilang di steam turbin. Itu kenapa makanya pembangkit listrik tenaga uap ini efisiensinya berkisar di angka itu ya, antara 30 sampai 40%. Karena memang steam turbin ini ya, dia hanya merubah sekitar 30% saja. Ini kalau kita lihat kan dari 3365 turun energinya menjadi 2400, berarti turun sekitar 900-an ya. Nah, 900-an. Nah, 900 dari 3300 ya, itu nggak sampai 30%. Jadi efisiensinya sekitar itu ya. Karena energi yang berkurangnya itu memang tidak banyak begitu ya. Kalau ini 3.300 berkurang menjadi 1.000 katakanlah. Wah, itu berarti banyak sekali energi panas dari steam itu yang dirubah menjadi energi listrik pada steam turbin ini ya. Baik. Nah, nanti begitu keluar di sini ya, dia sudah mengkondensasi ini, sudah sebagian mengkondensasi, sudah berubah menjadi terkondensasi, berubah menjadi air. Nah, air ini masuk ke kondenser. Masuk ke kondenser. Di kondenser dia didinginkan dengan water yang disuplai oleh cooling tower. Jadi ini salah satu contoh pembangkit yang menggunakan cooling tower ya, PLTU yang menggunakan cooling tower. Umumnya pembangkit di Indonesia itu menggunakan pendinginan langsung dari laut gitu ya. Langsung dari laut ya, dari air laut. Jadi tidak menggunakan cooling tower, tapi air laut yang diputar di sini, yang dimasukkan ke sini. Cuman untuk kasus ini menggunakan cooling tower ya, menggunakan cooling tower. Dan cooling towernya di sini suhu yang masuk dari cooling tower itu 37 derajat. Yang menuju cooling tower suhunya 37 derajat. Yang keluar dari cooling tower suhunya 30 derajat. Artinya si cooling tower ini menurunkan suhu dari air pendingin dari 37 menjadi 30. Kenapa kok apa fungsi dari cooling tower itu? Dia mengambil panas tersisa di sini. Mengambil panas tersisa di sini
yang tersisa dari steam yang keluar dari steam turbin. Sehingga begitu keluar dari kondenser, suhu air itu sudah berkurang ya. Suhunya sih tetap menjadi 43, tapi entalpinya drop. Artinya dia sudah berubah penuh menjadi air. Kalau masuk ke sini kan masih banyak uapnya begitu ya. Uap basahnya masih banyak di sini, lalu mengkondensasi di kondenser ini. Jadi di sini masih uap. Bentuknya masih uap basah ya, uap basah di sini. Uap artinya uap basah itu adalah uap yang kandungan airnya sekitar 10% lah mungkin ya. Untuk keluar dari turbin ini masih uap basah. Didinginkan menggunakan air dari cooling tower, dia berubah menjadi air penuh. Menjadi full water ya. Oleh karena itu alat ini disebut dengan kondenser, yaitu alat yang merubah fluid vapor ya, steam, uap dirubah menjadi liquid. Nah, akibatnya energinya hilang. Yang tadinya entalpinya 2409 itu berkurang entalpinya menjadi 179. Dari sini kita lihat bahwa hampir 2000-an, hampir 2000 lebih ya, 2200-an, 2300, 2000, hampir 2300 kilojoule per kilogramnya itu dibuang ke cooling tower. Jadi kalau kita lihat di sini dari gambar heat balance ini, tidak sampai 1000 energi panas yang dimanfaatkan oleh steam turbine, tidak sampai 1000 kilojoule per kilogram panas yang dimanfaatkan di steam turbine, cuma sekitar 900-an, tetapi lebih dari 2200-nya itu dibuang ke cooling tower. Dibuang ke cooling tower. Kalau dibuang ke cooling tower berarti dibuang ke lingkungan, begitu ya. Dibuang ke lingkungan. Panas itu dibuang ke lingkungan. Nah, ini menariknya. Oleh itulah sebabnya maka pembangkit listrik tenaga uap itu memang pembangkit listrik yang efisiensinya relatif rendah ya. Dan panasnya itu banyak dibuang ke lingkungan ya. Ada yang dibuang ke cerobong kalau di boiler ya, dibuang ke cerobong. Tetapi yang di sini di siklus ini kan disebutnya siklus turbin. Kenapa? Karena aliran angka-angka yang di boiler tidak terlalu banyak yang dibahas di sini, tetapi lebih kepada sistem steam water yang di sekeliling steam turbine. Baik, ya. Keluar dari kondenser, ya. Ini kan suhunya rendah, sudah 43, ya. Dan sudah bentuknya cair ya. Kalau sudah cair berarti entalpinya rendah. Karena entalpi tinggi itu kenapa? Karena dia berubah jadi uap, dan uap itu adalah bentuk cairan yang berubah menjadi uap, berarti dia mengandung energi yang tinggi. Ya, ilustrasinya begini. Kalau kita memasak air ya kan, kita memasak air itu dari cair dari 100% water menjadi 100% uap itu membutuhkan waktu ya kan. Waktunya itu sangat tergantung kepada seberapa banyak bahan bakar yang kita supply. Kalau bahan bakarnya sedikit ya, maka memasaknya lama sekali, dan juga ditentukan oleh jumlah airnya tentu saja. Airnya banyak dan suplai bahan bakarnya tidak terlalu tinggi, maka memanas atau merubah proses konversinya membutuhkan waktu yang sangat lama begitu ya, bisa berjam-jam. Tapi kalau di rumah karena kita pakai gas ya, kita bisa setel gasnya, mungkin dalam waktu setengah jam sudah habis air diceret itu. Nah, artinya apa? Energi dari bahan bakar itu dirubah menjadi uap begitu ya. Dirubah menjadi uap. Karena uap itu tiada lain adalah ikatan-ikatan antar molekulnya air gitu. Jadi energi yang dipakai itu energi yang dari bahan bakar itu dipakai untuk mengikat antar molekul. Begitu. Singkat cerita, maka yang keluar dari sini ini sudah bentuknya water ya. Nah, water ini kita panaskan di low pressure heater. Dipanaskan menggunakan apa? Menggunakan steam yang kita ambil dari steam turbin. Kita ambil dari sini, dipakai manaskan di sini. Suhunya naik menjadi 78, energinya naik menjadi 325 kilojoule per kilogram. Ya, besarnya 34.000. Kenapa kok di sini naik kembali menjadi 34.000? Karena ada steam yang masuk dari sini kan. Steam ini kan sekitar 2180 kilogram per jam atau 2 ton. Nah, di sini masih 34 di sini di sini tidak dicampur, tetapi dia tidak dicampur, cuman di panasnya saja dipindahkan. Tapi di sini sudah berubah menjadi 34.000 karena ada tambahan ya, ada make up. Ada tambahan di sini begitu ya kira-kira. Atau dari sini. Karena steam yang dari sini itu dikembalikan ke sini.
Ya, jadi nyampur. Jadi di sini ada steam 31.825 kg ditambah dengan steam yang dari sini 2.180 dikembalikan ke sini, kan dicampur 31.000 ditambah 2.180 hasilnya adalah 34.000 ya. 34.000 ini. Ya, ini ada pompa kondenser di sini, ada pompa kondenser. Lalu ini masuk ke low pressure heater. Kenapa disebut low pressure heater? Karena water ini tekanannya rendah, ya kan? Din dipanaskan di sini dengan steam yang tekanannya rendah, begitu ya. Ini disebut RP heater. Lihat tekanannya cuma 1,3 bar. Tekanannya 1,3 bar, flow-nya 34.000 kg, suhunya 78 dan energi 325. Dari sini dikirim ke dereter, ya. Air ini masuk ke dereter, dihilangkan dulu udaranya. Keluar dari dereter itu suhunya naik menjadi 104. Ya kan? Ya, lalu energinya naik menjadi 437. Kenapa flow-nya berubah menjadi 38.500? Karena ada make up water dari boiler nih. Make up for boiler. Jadi ada air tambahan dari sini. Air tambahan ini masuk ke sini. Dia menambah sehingga menjadi 38.500 waternya, begitu ya. Lalu dari dereter ini air dipump, dinaikkan tekanannya menggunakan feed water pump atau pompa air umpan. Pompa air umpan ini bisa digerakkan dengan energi listrik, bisa juga digerakkan dengan steam. Pada kasus ini dia digerakkan dengan listrik. Kenapa? Karena kita tidak lihat aliran steam ke sini. Berarti pompa-pompa ini adalah pompa-pompa yang digerakkan oleh listrik. Ya, listriknya dari sini. Makanya yang 9.126 kW ini yang dihasilkan diantaranya adalah untuk selain untuk dikirim ke jaringan ya, distribusi, tapi ada juga yang dipakai untuk feed water pump ini. Selain untuk cooling tower ya, yang besarnya. Nah, kembali tadi water yang sudah dipanaskan, sudah kelewat dereter, suhunya sudah naik menjadi 104. Nah, masuk ke HP heater, high pressure heater. Di high pressure heater ini, ya, dia tekanan air itu sudah naik menjadi 75. Kenapa tekanannya naik dari 1,18 menjadi 75? Karena di sini ada pompa. Feed water pump ini ada pompa. Tekanannya menjadi 75. Lalu steam yang masuk ke sini tekanannya 4,88 bar dari sini nih, 5,47 bar, lalu keluar di sini 4,88 bar. Jadi steam yang untuk manasinnya itu tekanannya 5,47, lalu tekanan airnya sudah 75 bar. Ini disebut high pressure heater karena water yang mengalirnya itu water yang tekanannya tinggi. Ya. Lalu suhunya naik dari 104, suhunya naik menjadi 149 derajat Celcius, entalpinya naik menjadi 632. Nah, ya. Nah, menjadi pertanyaan di sini, ya. Dia arahnya ke sini. Ini adalah menuju ke sini. Ini ada yang ke sini juga, ya. Berarti ini untuk nanti untuk keperluan lain, untuk sub blowing mungkin. Untuk untuk spray. Lalu yang ke sini ini adalah yang water. Jadi dari sini setelah dipanaskan ke sini, flow-nya 35.000. Kenapa flow-nya 35.000? Karena ada 2.900 yang untuk kebutuhan spray di sini. Kebutuhan spray. Ya, kebutuhan spray ada sekitar 2.900 menuju ke sini untuk kebutuhan spray di sini. Sedangkan yang ke sini itu besarnya sebanyak 35.573 kg per jam. Tekanannya 75 bar, ya. Lalu temperaturnya 149 derajat Celcius dan entalpinya 632. Nah, mengapa kok di sini walaupun suhunya 149 kok dia masih bentuknya water, ya? Kenapa? Karena tekanannya bukan 0 atau bukan 1 bar. Kalau tekanannya 1 bar gauge ya, bar pengukuran atau 0 absolut seperti yang ada di rumah kita. Kalau kita masak air di rumah, itu kan 0 bar absolut atau 1 bar gauge tekanannya, 1 bar pengukuran. Maka air pada suhu 100 dia sudah menjadi uap. Sudah menjadi uap ya, air pada suhu 100 derajat Celcius karena tekanannya 1 bar pengukuran. Tapi ini kan 75.
75 bar absolut. Saya lupa tadi menjelaskan. Ini disebut bar itu adalah bar A atau bar absolut. Karena ada yang disebut bar gauge. Bar gauge itu adalah tekanan yang ditunjukkan oleh alat ukur. Sedangkan bara itu adalah tekanan absolut. Berarti kalau 75 ini sebetulnya kalau di alat ukur dia menjadi 76 ya, ditambahkan 1. Jadi 76 bar gauge gitu ya, 76 bar gauge. Jadi kalau kita di rumah nih, itu kondisinya tekanannya adalah 0 bar A. 0 bar A. Bar absolut, tapi bar gauge-nya adalah 1 tekanan bar gauge. Nah, ini menuju ke sini ya. Dia menuju ke sini. Ke economizer. Bentuknya masih water. Kenapa dia belum menguap? Karena tekanannya tinggi, 75. Jadi dia belum dalam bentuk uap. Tapi kalau tekanannya 1, dia sudah jadi uap. Tapi kalau tekanan 75, dia belum menjadi uap, begitu ya. Masuk ke economizer. Di economizer dia dipanaskan. Dipanaskan oleh apa? Oleh udara gas buang, oleh flue gas. Nah, gas buang ini hasil pembakaran. Kita tahu bahwa di boiler ini kan bahan bakar dibakar. Di sini bahan bakar yang dibakar adalah coal, batu bara. Banyaknya batu bara yang dibakar sebesar 8.077 kg per jam atau 8 ton batu bara per jam ya. Ini setara dengan energinya 35.720 kW dalam satuan Haiger heating value, dalam ukuran Haiger heating value atau nilai kalor tinggi. Nah, LHP-nya itu 14.267 kJ per kilogram. Sedangkan Haiger heating value-nya 15.921 kJ per kilogram. Jadi di sini ini karakteristik batu baranya nih. Batu baranya yang dipakai, ini angka-angka ini, teman-teman sekalian semua pemirsa, angka-angka ini muncul dengan asumsi atau dengan perhitungan ini menggunakan nilai kalor batu baranya adalah HHP-nya sebesar 3.800 kilokalori per kilogram. Berarti ini loreng coal ya. Batu bara dengan nilai kalor rendah. HHP-nya 3.800 kilokalori, sedangkan LHP-nya 3.405 kilokalori per kilogram. Nah, hitungan ini didasarkan kepada HHP. Di sini kan nih, gross plant heat rate based on HHP. Berarti yang digunakan adalah 3.800 kilokalori per kilogram. Begitu. Nah, bahan bakar yang dibakar di sini itu kan nanti akan menghasilkan udara panas. Nah, udara panas itu yang dipakai untuk memanaskan air di dalam boiler ini. Nah, setelah udara panas itu selesai tugasnya, dia menghasilkan udara panas ke sini, lalu masuk ke sini ke sistem preheating ya kan, atau superheater dan juga desuperheater dan lain-lain. Lalu keluar di sini suhunya adalah 375. Suhunya 375 di sini. Nah, ini nanti udara panas yang besar suhunya di atas 370-an itu dipakai untuk memanaskan air di economizer. Gitu ya. Juga dipakai untuk memanaskan udara di air preheater. Udara apa? Kan pembakaran ini membutuhkan udara, ya kan? Udara sebesar 14,67 kg per second. Nah, ini informasi udara nih. Suhu udara berapa? Suhu udara 25 derajat Celcius di sini. Begitu udara masuk ke air preheater dan dipanaskan dengan udara panas, ya kan? Ini heat exchanger ya, heat exchanger. Maka udara itu suhunya naik menjadi 93 derajat. Ya. Dia menjadi 93 derajat suhunya, begitu ya. Suhunya menjadi 93 derajat. Begitu. Sedangkan air tadi, kembali ke air. Air dipanaskan di economizer menggunakan udara panas buang. Panas buang udara itu suhunya 375. Akibatnya apa? Akibatnya suhu air naik menjadi 229. Tekanannya turun menjadi 54,2. Tekanannya di sini kan 75. Kenapa di sini menjadi 54,2? Karena ada pressure drop. Ya, pressure drop atau turunnya tekanan ini diakibatkan oleh gesekan. Gesekan-gesekan karena water ini melalui pipa kan, piping. Nah, berarti dia sempit piping itu karena pipingnya kan ukurannya nggak sebesar jalan raya gitu ya. Jadi
Akibatnya dia bergesekan, tekanannya turun menjadi 54,2 ya. Lalu entalpinya itu 986, naik dari 632 menjadi 986. Dari mana dia mendapat energi? Dari flue gas atau dari panas buang ini. Panas buang ini ya, suhunya 375, panasnya pindah ke air, ke water. Nah, alat ini disebut dengan economizer. Nah, pada kondisi ini, pada suhu 229 dengan tekanan 54,2, dia masih bentuknya water, belum berubah menjadi vapor, belum berubah menjadi steam. Belum berubah menjadi steam. Karena tekanan yang tinggi. Kalau tekanan 1 bar dia sudah uap. Seperti di rumah kita, tekanan 1 bar dia sudah berubah menjadi uap. Tapi karena tekanannya tinggi, dia belum berubah menjadi uap. Nah, dari sini dia akan masuk ke steam drum di sisi bawahnya, air panas, steam drum, lalu masuk ke boilers. Ini saya tidak akan jelaskan panjang lebar di boiler, ya. Masuk ke boiler, di boiler ini dia menerima panas dari panas buang, panas pembakaran. Kan di sini bahan bakar dibakar ya. Membakar bahan bakar itu membutuhkan udara. Udaranya suhunya 93. Kenapa udaranya 93? Karena udaranya sudah dipanaskan di air preheater. Jadi udara luar itu suhunya 25, pada kasus ini dipanaskan suhunya menjadi 93. Nah, udara yang suhunya 93 itu ketemu dengan batu bara ini ya, lalu terjadi pembakaran di sini. Nah, pembakaran itu menghasilkan udara panas atau gas panas. Nah, gas panas itulah yang nanti memanaskan air ini. Jadi air ini itu akan turun ya ke sistem pemipaan yang ada di dinding-dinding ini atau water wall. Ya, atau ada water wall di sini, ada dinding-dinding ini yang dialirkan oleh air dari sini. Akibatnya air itu akan naik suhunya, begitu ya. Naik suhunya dan berubah menjadi uap ya, berubah menjadi uap begitu. Oke. Nah, kita lihat di sini ada beberapa sistem pemanas di sini ya. Ada beberapa sistem pemanas di sini, di mana di sini suhunya sudah flue gas itu. Di sini flue gas ini atau gas buang suhunya 814 derajat Celcius. Di sini 700, di sini 560, dan sini 375. Kenapa gas buang suhunya turun dari 800 ke 700 ke 560 ke 375? Karena panasnya dimanfaatkan untuk memanaskan air ya, untuk memanaskan steam. Ya, memanaskan steam ya. Ini adalah superheater di sini memanaskan steam, dan juga ada ya di sini ada peralatan heat exchanger yang memanaskan air. Nanti ini ada penjelasan khusus, nggak terlalu tergambar di sini ya. Tidak terlalu tergambar di sini. Nah, akibatnya apa? Akibatnya di sini ya, maka setelah dari water wall turun naik ke steam drum. Jadi air yang turun ke sini dirubah menjadi steam lalu naik ke steam drum. Nah, naik ke steam drum, keluar suhunya sudah 269, tekanannya 54 ya kan. Lalu steam ini dikirim ke sini, ke superheater di sini ya kan, sehingga suhunya naik menjadi 472. Nah, suhunya menjadi 472. Kenapa suhunya naik menjadi 472? Jadi saya ulangi lagi. Water yang masuk ke sini, dia ada di posisi bawah dari steam drum. Lalu water ini akan diturunkan ke wall di sini, dinding di sini ya. Sehingga dia berubah menjadi uap. Keluar di sini, uapnya suhunya 269. Nah, uap suhu 269 dengan tekanan 54,2 bar itu kita kirim ke superheater di sini, dipanaskan lagi dengan flue gas atau gas buang yang ada di sini, naiklah suhunya menjadi pelan-pelan menjadi 472. Nah, 472 ini dikirim ke sini. Nah, di sini ada informasinya. Suhu steam sekarang sudah 472, entalpinya 3370. Kalau keluar dari steam drum, itu entalpinya baru 2790. Tetapi karena sudah melalui superheater di sini, entalpinya naik menjadi 3370. Tekanannya turun menjadi 51,8. Kenapa? Karena dia melalui piping system. Di situ ada pressure drop, ada friction ya. Nah, ini steam ini yang nanti akan dikirim ke steam turbine. Tadi ceritanya kembali ke seperti yang tadi.
Jadi dari gambar heat bus balan ini kita jadi tahu posisi masing-masing di setiap titik, kondisi dari steam dan juga kondisi dari water itu seperti apa, ya kan? Nah, ini menariknya heat balance diagram ini, dan heat balance diagram ini dibuat oleh desainer dari pembangkit listrik tenaga uap ini, gitu ya. Bisa juga kita bikin sendiri berdasarkan kondisi existing. Misalnya pembangkit ini usianya sudah 10 tahun, kita mau gambar lagi heat mass balance-nya, bisa. Nah, kita akan memperoleh angka-angka yang mungkin sedikit berbeda dari gambar desainnya. Kalau ini kan masih desain begitu ya, desain, gambar desain. Ketika nanti sudah beroperasi 5, 4 tahun, 10 tahun, mungkin angka-angkanya akan sedikit berubah ya, atau banyak berubah tergantung dari kondisi pembangkit itu sendiri. Nah, itu mungkin barangkali untuk sesi pertama ini memang cerita tentang heat mass balance ini masih panjang, tetapi kita akan buat berseri saja supaya tidak capek mendengarkannya. Baik, sampai jumpa di next session atau next presentation.